Access granted. Datang di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri PHI Tipikor Kendari kelas 1A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Reski Nurmawida dan rekan saya Sisilia Sasulayaya. Kami selaku mahasiswa Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Kendari. Sebelumnya kami mengucapkan beribu kata terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak kepada kami. Yang mana pada hari ini kami diberikan kesempatan terhormat untuk dapat melakukan wawancara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum dan peradilan. Sebagai bentuk wawancara laporan ini, selama proses wawancara kami akan merekam semua apa yang Bapak katakan sebagai bukti tanpa adanya penipuan untuk menunjang validasi informasi yang kami dapatkan. Baik, langsung saja kami akan bertanya tentang seputar hukum. Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum di Indonesia? Oke, terima kasih ya. Kami menyambut baik kehadiran teman-teman ini tentunya dalam rangka yang pertama silaturahmi, kedua untuk pemenuhan tugas atau apa. Di sini saya sebagai analis perkara peradilan di Pengadilan Negeri Kendari akan menjawab sesuai dengan sepengetahuan saya. Jadi teman-teman boleh diterima atau boleh di-cross-check dahulu, silakan. Oke, jadi pendapat saya mengenai hukum di Indonesia, hukum itu kan dari pengertiannya itu kan seperangkat peraturan, baik yang secara legal ataupun yang ada hidup di dalam masyarakat. Karena tiga sumber hukum di Indonesia itu ada tiga, yaitu hukum nasional atau hukum positif, terus hukum Islam dan juga hukum adat. Jadi menurut saya hukum di Indonesia merupakan hukum yang berbentuk aturan maupun tidak aturan yang mengikat di dalam masyarakat dan hidup di dalam masyarakat. Apakah hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Oke, kalau berbicara soal baik itu kan banyak indikatornya, apalagi adil seperti itu. Tapi yang saya jawab di sini, sistem hukum di Indonesia masih dapat dikatakan dia berjalan dengan baik. Buktinya banyak masyarakat yang masih mencari keadilan itu larinya ke para penegak hukum, baik itu polisi, kejaksaan maupun diadili di pengadilan. Keadilannya tentu saja sistem hukum di Indonesia berusaha untuk menegakkan keadilan seadil mungkin. Misalkan ada kesalahan di putusan di pengadilan tingkat pertama, masih ada upaya hukum banding, masih ada kasasi bahkan sampai PK. Itu artinya sebuah usaha untuk menemukan keadilan seadil-adilnya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan di sini. Rekan akan bertanya, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan keadilan? Oke, langsung saja saya jawab. Kalau peradilan itu apa? Peradilan itu tata cara beracara bagaimana menegakkan keadilan. Itu proses hukum berjalan, proses hukum terutama
untuk bagaimana cara orang beracara mencari keadilan itu terdapat dalam sebuah sistem peradilan. Seperti itu. Terima kasih dari Bapak. Selanjutnya, apa tugas dan fungsi peradilan? Oke, pertanyaan ini agak sebenarnya saya mau tanya balik. Teman-teman tahu nggak apa bedanya peradilan dan pengadilan? Kalau menurut saya Pak, peradilan itu seperti yang Bapak katakan tadi, suatu sistem yang mencari keadilan. Kalau pengadilan itu berarti sudah acaranya, itu menurut saya Pak. Oke, hampir betul. Saya tekankan lagi, peradilan itu sistem. Jadi kayak untuk mencari keadilan itu, untuk menegakkan pengadilan itu, ini lebih ke hukum acara. Jadi peradilan itu sistemnya. Kalau memang dari ada tersangka bisa dipidana, tersangka masuk ke polisi, nanti dilimpahkan ke kejaksaan, nanti di sidang di pengadilan. Nah itu peradilan itu secara sistemnya. Nah kalau pengadilan itu bentuk fisiknya, lebih ke tugas dan wewenang itu dilakukan oleh pengadilan. Nah di sini misal contoh pengadilan negeri Kendari yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara yang memang kompetensinya di pengadilan negeri Kendari, seperti itu. Jadi kalau saya jawab lagi pertanyaan tadi, apa tugas dan fungsi peradilan? Kalau tugas dan fungsi peradilan itu mengawal tata cara orang untuk memperoleh keadilan dari berbagai tingkat, peradilan di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi mau sampai di Mahkamah Agung sana toh. Nah, sementara kalau apa tugas dan fungsi pengadilan, ya banyak juga. Nanti teman-teman juga bisa baca di sekitar sini. Kalau di sini kan ruang sidang anak, ada juga peradilan anak seperti apa. Nah, fungsi pengadilan ini terlebih saya kaitkan dengan fungsi hakim, karena intinya pengadilan ada pada hakim. Nah, hakim itu yang berfungsi dan bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili produknya apa yang putusan. Tadi kalau tidak salah Bapak bilang ini kan ruang sidang anak. Kalau boleh kami tahu apa saja yang dibahas di sini, karena kan di ruang sidang anak baru dengar. Oke, baru dengar. Apalagi teman-teman baru semester 1 ya, jadi belum ini. Tapi luar biasa sistem pendidikannya. Jadi teman-teman diminta untuk terjun langsung untuk mengerti itu akan lebih baik. Jadi ruang sidang anak ini ya yang jelas berfungsi sebagai tempat sidang apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum, atau kalau orang dewasa disebut terdakwa sampai pada putusan itu disidang di sini. Tapi kalau dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu disebut anak yang berhadapan dengan hukum itu disebut anak. Seperti itu, ada saksi anak, kayak gitu kan. Itu teman-teman bisa pelajari. Nah, ruangannya pun berbeda. Hakim yang bersidang di sini pun tidak pakai toga warna merah, tidak ada. Jadi hakimnya biasa, jaksanya pakai baju biasa. Jadi biar terkesan tidak menyeramkan bagi anak. Nah, teman-teman tahu nggak yang dimaksud anak itu siapa? Umur berapa? Umur 7 sampai 12 tahun. Oke, itu termasuk. Jadi yang disebut anak dalam undang-undang perlindungan anak maupun sistem peradilan pidana anak itu anak yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi teman-teman umur berapa nih? Sudah anak atau sudah dewasa ini kategorinya? Sudah remaja. Remaja. Sudah ada 18? Sudah ada. Nah, berarti sudah ada termasuk dalam undang-undang itu. Gitu ya. Lalu bagaimana tindakan hakim jika terduga tidak hadir dalam persidangan? Oke. Memang teman-teman ini semester 1 toh, jadi belum tergugat, artinya kita berbicara soal perkara perdata. Nah, jadi prosesnya adalah penggugat mengajukan gugatan, nanti kita panggil, ada panggilan sidang, relas panggilan namanya. Nah, itu untuk datang ke pengadilan untuk melakukan sidang. Nah, penggugat kan datang nih,
tergugat datang, kita tunggu tergugat. Kalau sidang pertama tidak datang, kita panggil lagi untuk sidang kedua. Minimal sidang kedua tidak datang, kita bisa beracara secara first take. Maksimal 3 kali kita sudah bisa memutus secara first take. First take itu apa? First take itu putusan yang mana tergugat tidak hadir, sama sekali tidak hadir. Jadi kita putus tanpa adanya kehadiran tergugat. Tapi dengan putusan first take itu ada upaya hukum namanya first take. Nah, teman-teman bisa pelajari itu. Kalau tergugat yang tidak hadir. Kalau penggugat yang tidak hadir, kita sudah menggugat, kita bisa menggugat, tapi kita sendiri yang tidak hadir. Maka ada penetapan gugur namanya, gugatan jangan gugur, seperti itu. Bapak, kalau misalkan tadi penggugat dianggap gugur, apakah penggugat dapat sanksi atau semacamnya, Pak? Kalau sanksi tidak ada, dan bahkan perkara itu bisa diajukan lagi. Hanya saja ketika menggugat kan kita ada biaya panjang untuk mengirim relas, untuk biaya perkara ATK seperti itu. Nah itu tentunya dia ngasih uang panjang, dan itu kadang kalau misalnya dipakai jauh bisa sampai jutaan berapa kayak gitu. Jadinya kan dia sendiri yang rugi seperti itu. Lalu apakah putusan hakim itu bisa diubah, Pak? Atau digugat? Oke, pada prinsipnya hakim itu dianggap benar, putusan hakim itu dianggap benar, tapi tidak munafik meskipun dianggap wakil Tuhan, tapi kan ada kesalahan juga sebagai manusia. Maka upaya koreksi terhadap putusan hakim itu melakukan upaya hukum. Kalau di tingkat pertama, upaya hukumnya bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi, atau setelah itu, atau kalau tidak terima putusan banding bisa melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi upaya koreksi terhadap putusan hakim itu upaya hukum itu. Lalu apakah jika keputusan hakim tersebut berat sebelah, bisa hakimnya diganti? Diminta pergantian hakim seperti itu? Oke. Teman-teman dari semester 1 harus tahu juga apa bahasa namanya putusan sama keputusan. Keputusan itu produk dari tata usaha negara. Jadi itu dari pejabat mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau bisiking. Kalau putusan itu vonis, itu dari hakim. Teman-teman harus tahu itu dari awal. Nah, vonis ini seperti tadi jawabannya, memang hakim selalu dianggap benar dalam produk putusannya, tidak boleh dikoreksi seperti itu. Namun bisa dilakukan upaya hukum. Nah, berat sebelahnya di mana? Kan kelihatan itu di pertimbangan putusannya. Nah, di pertimbangan ini kalau memang ada yang tidak sesuai atau kelihatan bahwa itu tidak fair, bisa dibuat dalam memori banding untuk mengajukan banding. Maka hakim yang lebih tinggi, yaitu hakim tinggi atau hakim kasasi di Mahkamah Agung, bisa mempertimbangkan. Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apa saja tahapan pemeriksaan peradilan persidangan? Oke. Jadi kan kalau sudah kita ada 2 perkara tuh, dari pidana atau perdata. Nah, kalau dari pidana sendiri kita menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan. Nah, ketika itu kita berikan penetapan hari sidang. Setelah ada penetapan majelis sama penetapan hari sidang, kita mulai sidang pertama. Biasanya dibuka dengan dakwaan. Nah, nanti jaksa yang mendakwa. Setelah ada dakwaan, pembacaan dakwaan tersebut, nanti ada nggak eksepsi dari terdakwa atau melalui penasihat hukumnya, itu ada eksepsi. Setelah itu nanti pemeriksaan. Setelah pemeriksaan nanti ada penuntutan. Apakah ada pembelaan atau tidak? Pembelaan itu namanya pledoi. Kalau ada pembelaan, pledoi, nanti dijawab lagi sama jaksa, namanya setelah pledoi
replit, namanya replit. Kalau dijawab lagi sama pengacaranya atau terdakwanya namanya duplik, seperti itu. Dan akhirnya setelah tuntutan itu baru putusan. Itu kalau pidana. Kalau data hampir sama sih, pengajuan gugatan kan dibacakan gugatan ada eksepsi atau tidak, ya kan? Setelah itu ada jawaban gugatan, ya kan? Dan duplik, baru nanti pemeriksaan, nanti kesimpulan, putusan. Seperti itu. Banyak juga Pak. Itu teman-teman sebenarnya ini simple, bisa baca di KUHP untuk pidana atau AIR seperti itu, teman-teman bisa baca di situ. Tapi teman-teman juga bisa kalau pengen mengunjungi sidang biar tahu, silakan mengajukan izin ke PTSP untuk mengikuti sidang. Seperti itu biar teman-teman juga tahu acaranya di sini. Untuk kali ini kami ucapkan baik-baik terima kasih Bapak untuk kesediaan waktunya. Khususnya saya, Siswi Asesmen Tayahya dan teman saya, sekali lagi ucapkan baik terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.